Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kafa, wassalatu wassalamu ala habibikal mustafa Sayyidina Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahumul huda ila yaumil liqah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, salawat salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, para pendengar yang sangat kami hormati. Begitu indahnya andai kita bisa hidup dalam keadaan senang berbagi kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Karena memang ajaran Islam agar supaya orang Islam bisa membantu saudaranya yang sedang membutuhkan. Maka kali ini kami akan memulai dari sebuah cerita yang sangat menakjubkan luar biasa. Dari sebuah kisah yang mungkin nanti bisa kita ambil hikmahnya bersama. Di mana kisah tersebut diceritakan dalam kitab, yaitu kitab Tanbihul Ghafilin. Yang di dalamnya diceritakan bahwa ada seorang muslim yang sangat kaya luar biasa, hidup berdampingan dengan orang Yahudi yang penuh dengan kekurangan. Hingga pada suatu ketika orang muslim tersebut kedatangan tamu, kedatangan seorang musafir yang kebetulan pada saat itu si musafir singgah di rumahnya orang muslim yang kaya tersebut tepat pada pertengahan malam. Tujuan si musafir tersebut hanya ingin meminta bantuan agar orang muslim yang kaya tersebut bisa memberi bantuan agar supaya si musafir bisa beristirahat. Akan tetapi si muslim tersebut menolak dengan alasan karena tamu yang datang ke rumahnya adalah tamu yang tidak dikenal. Maka dengan berat hati, dengan rasa kecewa, si musafir tersebut pergi dari rumahnya orang muslim yang kaya tersebut dan berpindah kepada sebelahnya, yaitu rumahnya orang Yahudi yang penuh dengan kekurangan. Maka ketika si musafir tersebut mengutarakan keinginannya kepada orang Yahudi yang penuh dengan kekurangan, agar si Yahudi tersebut bisa membantunya agar bisa beristirahat walaupun hanya satu malam. Maka dengan ikhlas si Yahudi tersebut menerima dan mempersilahkan si musafir tersebut beristirahat di rumahnya, serta disuguhkan beberapa makanan oleh si Yahudi tersebut. Maka singkat cerita, tepat pada malam tersebut, orang muslim yang kaya dan yang kikir tersebut bermimpi. Di dalam mimpinya si muslim tersebut merasa berada dalam suatu tempat yang sangat indah luar biasa, yang dipenuhi dengan bunga-bunga dan bangunan-bangunan yang sangat menakjubkan. Akan tetapi ketika si muslim tersebut mau memasuki bangunan tersebut, maka ada hamba Allah yang melarangnya. Ada seorang hamba yang tidak memperbolehkan si muslim tersebut masuk pada rumah yang sangat megah dan penuh dengan keindahan tersebut. Sehingga si muslim tersebut berkata kepada yang melarang bahwa saya adalah hamba Allah yang muslim. Akan tetapi hamba Allah yang melarang si muslim tersebut untuk masuk ke dalam bangunan yang sangat kaya itu mengatakan bahwa engkau memang muslim, tapi sayangnya engkau adalah muslim yang kikir. Sedangkan bangunan ini Allah sudah siapkan untuk tetanggamu yang Yahudi yang rela menampung orang musafir untuk beristirahat di rumah. Maka spontan si muslim tersebut kaget dan bangun dari tidurnya dan langsung pergi ke rumah tetangganya tersebut yang Yahudi dan meminta agar tamunya diserahkan kepada si muslim tersebut, agar si muslim tersebut bisa memuliakan tamu yang ada di dalam rumahnya orang Yahudi. Akan tetapi si Yahudi tersebut tidak mau, karena tamu itu sudah menceritakan bahwa si muslim tadi tidak mau menerimanya. Hingga pada akhirnya si muslim tersebut menceritakan perihal mimpinya kepada si Yahudi tersebut. Maka spontan si Yahudi tersebut langsung berikrar, langsung bersyahadat dengan penuh keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Rasulullah. Artinya apa? Dengan kisah ini kita bisa mengambil ibrah, kita bisa mengambil pelajaran
bahwa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan agar suka berbagi dengan orang lain. Bahkan Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, wa ammas sa'ila fala tanhar. Ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan kita, ketika ada orang yang meminta-minta kepada kita, fala tanhar, maka hendaknya kita jangan berbicara kasar terhadapnya. Akan tetapi justru sebaliknya, kita dianjurkan agar bisa memberi atau bisa membantu kepada orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan kita dan membutuhkan pertolongan kita. Karena Islam mengajarkan kita agar kita senang berbagi, agar kita bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan kita. Baik para sahabat, para pendengar, mungkin kiranya ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan walaupun hanya sedikit, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.